Kembali ke Pak Fadli. Pak Fadli, insiden yang menimpa Bang Mus ini terjadi di momen pilkada. Apakah memang momen pilkada tahun ini mempunyai semacam euforia tersendiri karena sampai ada gesekan fisik? Kalau kemarin-kemarin, walaupun memang ada tapi nggak sampai menelan korban seperti ini, seperti apa Pak Fadli? Ya, saya pikir bukan pilkadanya yang bermasalah ya. Euforia-euforia yang terbangun ini kan tergantung juga dengan aktor-aktor yang ada di balik kandidat. Ya, betul. Jadi kalau aktor-aktornya memang menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan pilkada, aktor-aktornya memang selalu menggunakan cara-cara premanisme dalam meraih tujuan, ya bisa saja akhirnya terjadi yang seperti ini. Dan saya yakin, ya, publik Makassar tentu tidak ingin mendapatkan pemimpin yang menggunakan cara-cara premanisme dalam meraih tujuannya. Sampai dipimpin oleh wali kota dengan cara-cara premanisme, ya itu akan menutup interaksinya dengan publik, yang akan menyelesaikan seluruh keluhan publik dengan penyumbatan menggunakan cara-cara preman juga. Saya yakin masyarakat Makassar bisa menilai seperti itu. Baik Pak Fadli, terkait pihak penyelenggara atau KPU sendiri, ini kalau dilihat biasanya KPU bilang di dalam ini adalah area KPU, di luar itu bukan areanya KPU. Nah, tapi kalau insiden di momen pilkada ini sebenarnya seperti apa menurut pandangan Pak Fadli sendiri? Jadi sebetulnya seperti ini. Pada saat KPU memutuskan untuk melaksanakan debat kandidat ini di Jakarta, ya kan jauh dari epicentrum politik kita di Makassar ini, itu tujuannya apa? Ya, setahu saya salah satu alasan memindahkan ke Jakarta adalah karena masyarakat Makassar ini sejak awal oleh berbagai pihak, baik Gakumdu kalau nggak salah ya, Gakumdu Nasional, Makassar ini dinyatakan 1 dari 12 wilayah zona merah pilkada. Mungkin itu alasannya dipindahkan debatnya ke Jakarta supaya tidak ada mobilisasi massa dan dengan demikian akan terhindar dari gesekan antar pendukung kandidat. Nah, untuk alasan tersebut harusnya KPU pada saat pelaksanaan debat kandidat di Jakarta, saat melihat ada penumpukan massa di depan Kompas TV, yang artinya sudah tidak sesuai dengan harapan awal mereka, jadi ada penumpukan massa ratusan orang berseragam oranye di depan gedung Kompas TV, harusnya KPU itu berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk menambah personil keamanan yang ada di sana. Jangan bicara soal anggaran, ya kan? Karena biar bagaimanapun tentu keamanan jauh lebih penting karena wilayahnya kan jauh dari kita di Makassar. Sangat berbeda kalau misalnya berada di Makassar. Kalau misalnya dilaksanakan di Makassar, kalau ada penumpukan massa yang seperti itu cenderung kan kita bisa menggunakan local leader untuk saling menahan diri. Tapi kalau terjadi pelaksanaannya di Jakarta, local leadernya ada di Makassar, ya nggak bisa lah. Jadi kalau sampai misalnya terjadi insiden seperti kemarin, meskipun itu bukan tanggung jawab langsung KPU, tapi secara moral etik, karena keputusan menyelenggarakan di Jakarta itu dilakukan oleh KPU, ya KPU mestinya memberi atensi yang baik terhadap insiden yang terjadi tersebut. Baik, terima kasih Pak Fadli. Saya kembali ke Pak Sawedi. Pak Sawedi, murni kecelakaan itu mungkin pendapat dari KPU, karena ini berada dari luar zona mereka, katanya dari pihak KPU ini sendiri. Nah, untuk penyelenggaraan debat kedua nanti, debat ketiga nanti, dimanapun lokasi, baik itu nanti di Jakarta dan nanti kembali ke kota Makassar, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan, baik itu untuk ke pihak penyelenggara maupun ke masing-masing tim pemenangan dari paslon Pilwali Makassar tahun ini? Silakan Pak Sawedi. Saya kira yang pesan pertama adalah bagi calon wali kota dan wakil wali kota, bahwa perebutan simpati massa hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang beradab. Dan yang kedua, ya
taati aturan lah yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara, khususnya KPUD ya. Jadi saya kira ketika sebelum debat, saya kira ada aturan-aturan main yang sudah ditetapkan. Dan saya kira bahwa tujuan debat itu adalah orang saling beradu gagasan kan, tentang konsep bagaimana membangun Makassar. Dan saya kira juga aturannya itu dilarang untuk membawa massa atau memobilisasi orang dalam debat publik ini, karena memang saya kira hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk kan, karena berdebat di zaman COVID-19 ini kan berbeda dengan zaman sebelumnya gitu kan. Olehnya itu saya kira perlu ada sanksi yang benar-benar tegas ya, apabila ada kandidat tertentu yang melakukan mobilisasi yang memang bukan pada tempatnya melakukan mobilisasi. Saya kira dengan cara-cara seperti ini KPUD juga bebannya bisa menjadi ringan. Jadi tidak melulu kesalahan dari KPUD saya kira, tetapi kandidat juga ini memang harus disiplin lah. Paling tidak berkomitmen bahwa dalam debat publik itu yang dilihat adalah murni gagasan, murni pikiran otentik, visi misi, program, kegiatan, dan juga apa saja capaian-capaian yang ingin diraih pada saat menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota. Dan olehnya itu saya pikir ya, setuju dengan Bung Fadli tadi bahwa memang KPUD juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan. Karena tidak semua bisa dikontrol oleh KPUD, karena itu di luar jurisdiksinya ya. Dimana apalagi dalam tempat tertentu ya memang tidak semua bisa dikontrol oleh penyelenggara. Jadi saya kira setuju bahwa pihak keamanan harus terlibat dalam rangka mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan yang bisa muncul dalam proses debat publik itu. Baik Pak Sawidi, ini ada pertanyaan juga dari pemirsa Selebes TV. Jika terkait dengan sanksi, jika memang nanti terbukti baik itu dari pelaku penikaman ini ada unsur keterkaitan dengan paslon lain nih, misalnya contoh, apakah nanti sanksinya juga bisa diberikan kepada paslon itu sendiri seperti semacam didiskualifikasi atau apa seperti itu? Saya tidak ingin berspekulasi ya terhadap kaitan antara pelaku kekerasan sama salah satu paslon. Tetapi yang pasti bahwa setuju dengan Pak Judir tadi bahwa warga Makassar ini sudah sangat cerdas. Warga Makassar akan memilih calon pemimpin yang anti kekerasan. Ingin memilih calon pemimpin yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang brutal dalam memenangkan pertarungan. Saya kira kalau terbukti bahwa ada kaitan, ya saya kira sanksinya akan sangat jelas sekali. Dan itu sangat clear bahwa pasti akan diproses diskualifikasi. Dan memang itu sudah sepantasnya kalau pelaku tadi itu ada kaitan langsung sama salah satu paslon. Tapi sekali lagi kita sabar menunggu proses hukum ya, yang saya kira sementara berlangsung. Dan pihak kepolisian pasti bekerja keras ya untuk mengungkap dalangnya dan juga pelaku utama dari penikaman itu. Baik, terima kasih Pak Sawidi. Saya kembali ke Pak Fadli. Pak Fadli, pertanyaan yang sama. Jika memang nanti terbukti untuk pelaku ini ada keterkaitan dengan paslon lain, karena dilihat dari cerita Pak Fadli tadi melalui grup WA seperti itu kan artinya bukan orang yang jauh gitu, orang-orang yang dekat aja biasanya, atau memang orang yang sudah kenal seperti itu. Untuk sanksinya kira-kira apakah nanti juga akan berdampak ke paslon atau seperti apa Pak Fadli? Saya pikir kalau memang ternyata terbukti bahwa pelaku adalah bagian yang tidak terpisahkan secara sistematis berjenjang kepada paslon dan tim pemenangannya, ya tentu seperti saya katakan tadi bahwa ini kan menjadi presiden buruk demokrasi kita yang menggunakan kekerasan, sehingga ya setuju dan sangat mendukung jika kemudian sanksinya adalah diskualifikasi, karena tujuan kita berpilkada adalah penyelenggaraan demokrasi yang sehat. Nah, kalau misalnya
dalam mencapai tujuannya itu menggunakan kekerasan, intimidasi, teror seperti yang terjadi kemarin itu, jika memang itu bagian dari salah satu paslon dan tim pemenangannya, maka ya tidak mau harus diberi sanksi terberat untuk didiskualifikasi dari arena ini, karena tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal-hal yang serupa hingga pelaksananya nanti.